Sintayong tak main-main. Kevin Dix jadi tandem oleh Romeni di laga melawan Australia. Inilah rencananya dan menjadi harapan kami. Dalam persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong memutuskan memasang Kevin Dix bersama Ole Romeni. Apa yang diharapkan pelatih dari kombinasi ini? Bakat Marcelino Ferdinand bisa setara dengan Son Heung-min. Ini harapan Sintayong untuk pemain muda Indonesia dengan bakat yang sangat menjanjikan. Sintayong menaruh harapan besar pada Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas Indonesia berharap ia bisa menjadi pemain hebat seperti Son Heung-min. Apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan harapan tersebut? Kevin Dix tanggapi rumor hijrah ke Bundesliga. Ini lebih dari sekadar spekulasi. Dengar langsung dari Kevin Dix tentang rumor transfer ke Borussia Mönchengladbach yang belakangan mencuat. Apa tanggapan sang pemain terkait kemungkinan besar bermain di Bundesliga? Baru 23 pemain yang gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Siapa saja yang absen jelang ASEAN Cup 2024? Timnas Indonesia mulai mempersiapkan diri menghadapi ASEAN Cup 2024, namun hanya 23 pemain yang hadir di TC Bali. Apa alasan dibalik absennya beberapa pemain utama? Cari tahu detailnya di sini. Latihan fisik tanpa ampun. Pemain timnas Indonesia sempat kewalahan di hari pertama TC. Hari pertama TC Timnas Indonesia di Bali langsung dibanjiri latihan fisik yang membuat para pemain kelelahan. Apa yang membuat latihan ini begitu menguras tenaga? Simak pengalaman para pemain yang sempat kewalahan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sintayong tak main-main. Kevin Dix jadi tandem oleh Romeni di laga melawan Australia. Inilah rencananya dan menjadi harapan kami. Dalam persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong memutuskan memasang Kevin Dix bersama Ole Romeni. Apa yang diharapkan pelatih dari kombinasi ini? Sintayong pasang Kevin Dix sebagai tandem Ole Romeni di laga timnas Indonesia versus Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pengandaian itu muncul karena Kevin Dix berstatus pemain paling tajam yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini. Indikator tertajam ini adalah catatan gol paling banyak bersama klub masing-masing musim ini. Dari 27 pertandingan bersama FC Copenhagen musim ini, Kevin Dix mengoleksi 8 gol dan 3 assist. Hebatnya, seluruh gol itu dibuat Kevin Dix dalam statusnya sebagai bek tengah. Pesaing terdekat adalah winger Dewa United, Egy Maulana Fikri. Dari 10 laga Liga 1 2024 hingga 2025, pesepak bola 24 tahun ini mengemas 6 gol. Tak hanya berstatus pemain tertajam di timnas Indonesia, Kevin Dix juga pesepak bola paling tajam di FC Copenhagen. Koleksi 8 gol milik Kevin Dix sama persis dengan sang winger asal Norwegia, Mohamed Elionossi, yang juga mencetak 8 gol. Berkat bantuan keduanya, FC Copenhagen di posisi puncak klasemen sementara Liga Denmark 2024 hingga 2025 dengan 30 angka. Sementara di Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025, FC Copenhagen duduk di posisi 19 klasemen hingga matchday keempat atau masuk ke zona playoff 16 besar.
Melihat catatan di atas, apakah Shin Tae-yong akan memainkan Kevin Dix sebagai winger kanan saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia? Kevin Dix sendiri memiliki pengalaman bermain sebagai winger kanan di FC Copenhagen. Momen itu tersaji pada musim 2021 hingga 2022. Dari 3 laga bertugas sebagai winger kanan, pesepak bola 28 tahun ini mengemas 3 assist. Karena itu jangan heran jika Shin Tae-yong membuat gebrakan di laga melawan Australia. Shin Tae-yong bisa saja membentuk trio Kevin Dix dalam kurung, winger kanan Marcelino Ferdinand dalam kurung, winger kiri, dan Ole Romeni dalam kurung, penyerang tengah, untuk mengisi lini depan skuad Garuda. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall for Bakat Marcelino Ferdinand bisa setara dengan Son Heung-min. Ini harapan Shin Tae-yong untuk pemain muda Indonesia dengan bakat yang sangat menjanjikan. Shin Tae-yong menaruh harapan besar pada Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas Indonesia berharap ia bisa menjadi pemain hebat seperti Son Heung-min. Apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan harapan tersebut? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yakin Marcelino Ferdinand mampu mencapai level bintang Korea Selatan Son Heung-min. Pernyataan tersebut disampaikan saat dia diwawancarai oleh Lee Kyung-gyu. YouTuber asal Korea Selatan tersebut penasaran dengan talenta Marcelino Ferdinand usai jadi bintang pada laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19/11/2024 malam waktu Indonesia Barat. Pada laga malam tersebut, Marcelino sukses mencetak 2 gol kemenangan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong mengaku bahwa dia berani memanggilnya ke timnas Indonesia sejak usia 17 tahun. Ex-pemain Persebaya tersebut diberi kesempatan debut Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia senior pada Januari 2023. Saat itu pemain Oxford United tersebut diberi kesempatan debut saat timnas Indonesia menantang Timor Leste pada 27 Januari 2022 sebagai pemain pengganti. Shin Tae-yong mengaku bahwa Marcelino Ferdinand punya bakat luar biasa. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut dinilai punya kepercayaan diri dan keberanian tinggi selama pertandingan. Hal tersebut dinilai Shin Tae-yong sebagai modal positif Marcelino Ferdinand sebagai pemain sukses. Aku pilih dia untuk masuk timnas Indonesia senior sejak dia berusia 17 tahun, ujar Shin Tae-yong. Sekarang dia sudah berusia 20 tahun. Dia itu tingkat percaya diri tinggi, berani, dan energi semangat mudanya sangat tinggi. Aku pikir bahwa anak ini bisa sukses, ujarnya. Bakat besarnya membuat Shin Tae-yong pernah berpesan ke Marcelino Ferdinand. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut berpesan bahwa Marcelino berpotensi bisa menyamai Son Heung-min. Dan aku juga pernah bilang ke dia, kamu punya kesempatan untuk bisa menjadi pemain berkelas seperti pemain timnas Korea Selatan Son Heung-min, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menyayangkan Marcelino Ferdinand yang kurang berkembang usai hijrah ke KMS Kadeinze. Meski begitu, dirinya yakin bahwa Marcel bisa berkembang usai tampil apik lawan Arab Saudi. Marcelino sempat berkarier di sana selama 1,5 musim. Tapi tiba-tiba beberapa waktu di sini, ujar juru taktik 54 tahun tersebut. Ada klub di Belgia yang tertarik, pergi deh dia ke sana. Itulah yang buat Marcelino jadi perkembangannya mandek. Dengan performa Marcelino kemarin, aku rasa dia masih bisa bertumbuh menjadi pemain yang lebih baik ke depannya, ujarnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top.
I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother. Kevin Dix tanggapi rumor hijrah ke Bundesliga. Ini lebih dari sekadar spekulasi. Dengar langsung dari Kevin Dix tentang rumor transfer ke Borussia Mönchengladbach yang belakangan mencuat. Apa tanggapan sang pemain terkait kemungkinan besar bermain di Bundesliga? Pemain belakang timnas Indonesia, Kevin Dix menjawab rumor transfer dirinya dari FC Copenhagen ke Borussia Mönchengladbach. Rumor transfer Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach diberitakan pertama kali oleh media Jerman, Bild dan jurnalis Sky Sport Florian Plettenberg. Kevin Dix diberitakan bakal hijrah ke Mönchengladbach untuk mengisi pos yang bakal ditinggalkan dua pemain andalan mereka musim depan. Tim berjuluk Die Vohlen tersebut terancam bakal kehilangan Ko Itakura dan Nico Elvedi. Borussia Mönchengladbach bisa saja mendapatkan Kevin Dix tanpa mengeluarkan uang sepeser pun kepada FC Copenhagen. Pasalnya, kontrak Kevin Dix bersama FC Copenhagen bakal habis pada 30 Juni 2025. Itu artinya Die Vohlen bisa mengamankan jasa pemilik satu caps timnas Indonesia dengan status free transfer. Kevin Dix menjawab rumor tersebut kepada media asal Denmark, TV2. Dirinya masih bungkam dengan isu transfer dirinya ke raksasa Liga Jerman tersebut. Tidak, karena saya tidak ingin terlibat dalam hal ini sekarang, ujar Kevin Dix. Saya fokus pada pertandingan di sini dan Copenhagen. Karena saya pemain FCK dan saya senang di sini. Jadi saya tidak fokus pada hal itu. Saya bahkan tidak tahu. Itu bukan untuk saya lanjutnya. Kevin Dix belum bisa memberitahu soal kapan bakal memulai petualangan baru musim berikutnya. Dirinya bakal menyerahkan semua urusan transfer ke agennya saat ini. Mungkin musim panas ini, tetapi saya tidak tahu apapun sekarang, ujar Dix. Tidak untuk saat ini. Karena saya memberitahu agen saya bahwa saya tidak ingin membicarakannya sekarang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia sepak bola. Mungkin saya akan bertahan, mungkin saya akan pergi. Itu di masa depan. Saya fokus di sini dan ingin memberikan sesuatu kembali kepada orang-orang di sini. Mereka pantas mendapatkannya dan saya harus memberikan segalanya. Saya tidak menghabiskan energi untuk memikirkan klub lain. Itu terdengar jelas dari orang Indonesia, tutupnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Baru 23 pemain yang gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Siapa saja yang absen jelang ASEAN Cup 2024? Timnas Indonesia mulai mempersiapkan diri menghadapi ASEAN Cup 2024, namun hanya 23 pemain yang hadir di TC Bali. Apa alasan dibalik absennya beberapa pemain utama? Cari tahu detailnya di sini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, persiapan Timnas menjelang ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia telah memulai persiapan intensif untuk tampil di ajang bergengsi ASEAN Cup 2024. Pelatih Sintayong memimpin pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali yang dimulai pada 28 November dan akan berlangsung hingga 4 Desember 2024. Sebelumnya, Sintayong telah mengumumkan 33 nama pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC di Pulau Dewata. Namun, dalam latihan perdana, tidak semua pemain hadir di Bali.
Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji mengungkapkan bahwa hanya 23 pemain yang sudah bergabung pada sesi pertama latihan. Meskipun begitu, Sumarji memilih untuk tidak mengungkapkan siapa saja pemain yang belum hadir. Kemungkinan besar para pemain yang bermain di luar negeri belum tiba di Bali, termasuk nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Namun ada satu pemain abroad yang sudah bergabung, yaitu Ronaldo Kuateh. Di sisi lain, mayoritas pemain yang berasal dari klub Liga 1 dan Liga 2 sudah lengkap berkumpul di Bali. Mengenai kedatangan pemain lainnya, Sumarji mengatakan bahwa belum ada informasi lebih lanjut dan para penggemar diminta untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Menariknya, meski 33 pemain telah dipanggil, Shin Tae-yong berencana untuk mencoret 10 pemain menjelang keberangkatan ke ASEAN Cup 2024 karena hanya 23 pemain yang akan dibawa untuk kompetisi ini. Namun keputusan tersebut masih akan dilakukan dalam waktu dekat mengingat TC baru saja dimulai. ASEAN Cup 2024 sendiri akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar Timnas Indonesia yang berharap tim merah putih bisa tampil maksimal di turnamen tersebut. Terus dukung timnas kita, semoga mereka meraih hasil terbaik. Latihan fisik tanpa ampun. Pemain Timnas Indonesia sempat kewalahan di hari pertama TC. Hari pertama TC Timnas Indonesia di Bali langsung dibanjiri latihan fisik yang membuat para pemain kelelahan. Apa yang membuat latihan ini begitu menguras tenaga? Simak pengalaman para pemain yang sempat kewalahan. Timnas Indonesia menjalani hari pertama pemusatan latihan di Bali pada Kamis dalam kurung 28 November 2024 sebagai bentuk persiapan menuju ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong sudah memanggil 33 nama untuk skuad sementara Timnas Indonesia untuk ajang ASEAN Cup 2024. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut langsung menggeber sesi latihan keras sejak hari pertama. Para pemain langsung melakukan sesi latihan fisik. Pada sesi pagi, para pemain Timnas Indonesia harus melakukan sesi di gym untuk penguatan otot. Sementara di sore hari, Timnas Indonesia melakukan latihan penguatan fisik. Hari ini kita hari pertama latihan, ujar Kadek Arel pada Kamis dalam kurung 28 November 2024. Tadi pagi ada sesi gym untuk penguatan otot. Kita kemudian di sore hari ada latihan adaptasi untuk peningkatan fisik. Dan saya rasa ini adalah metode yang sangat baik. Dan saya sangat senang dan bangga bisa kembali berlatih dengan Coach Shin. Dan semoga kita Indonesia bisa membawa juara di Piala AFF, ujarnya. Kadek Arel mengaku bahwa dirinya merasa kewalahan mengikuti sesi latihan dari Shin Tae-yong. Pemain 19 tahun tersebut diminta oleh Shin Tae-yong untuk memaksa diri sendiri. Para pemain bisa menyerap latihan fisik secara maksimal. Kebetulan ini hari pertama ya, ujar bek asal Bali United tersebut. Dan pasti hari pertama itu latihan adaptasi. Dan itu adalah hal yang sangat sulit bagi saya. Tapi Coach Shin bilang harus paksa diri sendiri. Tapi teman-teman maksimal semua dan semoga bermanfaat, ujarnya. Kadek Arel bertekad bahwa Timnas Indonesia jadi juara ASEAN Cup 2024. Prestasi tersebut diharapkan dapat membanggakan masyarakat Indonesia. Tentu harapan kita bisa bawa Indonesia meraih emas di Piala AFF nanti, ujar Kadek Arel.
Dan semoga kita bisa memberikan prestasi untuk masyarakat Indonesia, katanya.